Selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima kasih. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, selamat pagi, berjumpa kembali dengan renungan pagi terang hidup yang dapat Bapak Ibu ikuti setiap hari mulai jam 6 pagi. Luangkan waktu Anda 10 menit saja, Anda akan diberkati dengan firman Tuhan yang mampu membangkitkan semangat juang Anda menang atas setiap persoalan yang mungkin saat ini sedang Anda hadapi. Namun, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari saya mengajak semuanya untuk datang menghampiri Dia di dalam doa. Bapa yang Maha Kasih, Yesus Tuhan kami, bersyukur berterima kasih karena Tuhan sudah memberkati kami bersama dengan semua keluarga kami. Teristimewa tatkala kami menyambut berkat-Mu yang selalu baru setiap pagi, kami mendapati Tuhan, semua berkat yang berasal daripada-Mu yang sedang kami nikmati bersama keluarga adalah berkat-berkat yang terbaik di dalam kehidupan kami. Sehingga lewat semuanya itu telah membawa kami kepada kesimpulan bahwa Engkaulah Tuhan Sang Pencipta kami, Tuhan Sang Juru Selamat dan penebus dosa-dosa keluarga kami. Tuhan yang dengan segala kasih setia-Mu, Engkau berkenan memeliharakan kami hari lepas hari. Engkau juga menyembuhkan kami tatkala kami sakit, serta Engkau memulihkan kekuatan kesehatan kami ketika kami lemah. Tuhan, Engkau juga Allah yang menolong keluarga kami ketika kami harus menghadapi tekanan hidup yang menekan. Bahkan Engkau juga yang melindungi, membela, dan melepaskan semua keluarga besar kami dari segala yang jahat. Pagi yang indah Tuhan, kami rindukan mendengar suara-Mu. Berbicaralah Tuhan, sebab kami telah siap mendengar sabda firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya dan sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu, tema kita pagi ini adalah sifat asli manusia. Hakim-Hakim pasal 2 ayat 6-13 saya bacakan demikian. Setelah Yosua melepas bangsa itu pergi, maka pergilah orang Israel itu masing-masing ke milik pusakanya untuk memiliki negeri itu. Dan bangsa itu beribadah kepada Tuhan sepanjang zaman Yosua dan sepanjang zaman para tua-tua yang hidup lebih lama daripada Yosua, dan yang telah melihat segenap perbuatan yang besar yang dilakukan Tuhan bagi orang Israel. Dan Yosua bin Nun, hamba Tuhan itu, mati pada umur 110 tahun. Ia dikuburkan di daerah milik pusakanya di Timnat Heres di pegunungan Efraim di sebelah utara Gunung Gas. Setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya, bangkitlah sesudah mereka itu angkatan yang lain yang tidak mengenal Tuhan ataupun perbuatan yang dilakukannya bagi orang Israel. Lalu orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan dan mereka beribadah kepada para Baal. Mereka meninggalkan Tuhan Allah nenek moyang mereka yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir, lalu mengikuti
mengikuti Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa di sekeliling mereka dan sujud menyembah kepadanya sehingga mereka menyakiti hati Tuhan. Demikianlah mereka meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Baal dan para Asitoret. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sifat asli manusia itu sering melanggar dosa, melanggar perintah Tuhan. Oleh karena itu, ketika Yosua masih hidup, mereka hidup setia kepada Tuhannya. Kemudian saat Yosua mati, masih ada para tua-tua yang hidupnya lebih panjang daripada Yosua. Mereka masih taat, sebab Yosua dan para tua-tua konsisten mengingatkan bangsa Israel untuk tetap beribadah kepada Tuhan yang dengan tangannya yang kuat telah membawa bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan, keluar dari Mesir menuju ke tanah perjanjian, dan mereka melihat perbuatan-perbuatan Tuhan dengan mata kepala mereka sendiri. Mukjizat-mukjizat Tuhan, mereka adalah saksinya. Maka pada zaman itu mereka masih setia, mereka masih taat. Namun apa yang terjadi, saudara? Waktu demi waktu, seiring berjalannya waktu, maka orang-orang yang telah melihat perbuatan Tuhan dan mengenal Tuhan itu sudah meninggal semua. Dan bangkitlah generasi yang tidak mengenal Tuhan dan tidak pernah tahu perbuatan tangan Tuhan seperti apa. Sehingga orang-orang inilah yang mulai berjalan menyimpang ke kiri, menyimpang ke kanan, dan akhirnya meninggalkan Allahnya dengan beribadah kepada ilah-ilah yang lain. Sehingga hal ini mendukakan hati Tuhan. Sebab 10 perintah Tuhan yang pertama, jangan ada Allah lain di hadapanku, telah dilakukan oleh orang Israel, generasi muda yang tidak mengenal Tuhan dan tidak mengenal perbuatan-perbuatan Tuhan. Bapak Ibu, berarti Anda dan saya sebagai anak Tuhan yang saat ini setia kepada Yesus Kristus Tuhan, yang bisa mengaku bahwa semua yang ada di dalam hidupku adalah berasal daripada Tuhan, maka Anda dan saya adalah orang yang wajib mengingatkan anak-anak kita, menantu kita, cucu cicit keturunan kita, pasangan kita, keluarga kita semuanya untuk tetap beribadah kepada Yesus yang adalah Tuhan dan Bapa yang mengasihi Anda dan saya. Agar supaya mereka, semua keluarga kita, boleh tetap taat kepada Tuhan yang benar, beribadah kepada Tuhan yang benar, dan Tuhan tetap berbelas kasihan kepada mereka, senantiasa menyertai mereka, memberkati mereka, dan menyelamatkan mereka. Sebab cerita ini harus terus-menerus diulang-ulang kepada generasi demi generasi, agar supaya generasi demi generasi tetap mengenal Tuhan yang benar, beribadah kepada Tuhan yang benar. Jangan sampai ada pengaruh dari kelompok-kelompok lain, bangsa-bangsa lain yang tidak mengenal kepada Tuhan, yang mempengaruhi anak cucu cicit keturunan kita, kawin dan mengawini dan lain sebagainya, sehingga mereka bisa menjadi jerat di antara keturunan kita sebagai orang-orang yang percaya. Bapak Ibu, itulah keputusan kita untuk boleh tetap setia hidup kepada Kristus Yesus Tuhan kita. Bapak Ibu, saatnya engkau berangkat bekerja, pergilah untuk bekerja dan beraktivitas. Yesus Tuhan kita telah melindungi keluar masuk pintu rumahmu dan telah mengutus seorang malaikat yang akan berjalan di depanmu. Engkau akan tiba di tempat tujuan dengan selamat. Tuhan juga akan membawa engkau pulang kembali, ada di tengah para kekasihmu dengan sehat dan selamat pula, serta Tuhan mengizinkan engkau memperoleh berkat kemenangan yang berkelimpahan seiring dengan kasih setia Tuhan yang melimpah di dalam hidupmu bersama dengan seluruh kaum keluargamu. Di dalam nama Tuhan Yesus,
kami percaya. Amin. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur.